Langit malam tampak begitu gelap, seolah menyimpan sesuatu yang enggan ditunjukkan, bintang-bintang menghilang, dan hanya suara rintik hujan yang menemani malam di pos ronda kecil ujung desa. Aku duduk sendirian, memeluk termos kopi yang isinya tinggal ampas, sambil menahan dingin yang menusuk tulang. Jam dinding tua di atas pintu berdetak lambat, seperti enggan bergulir ke hari baru. Sudah hampir pukul 1 dini hari, dan suasana desa benar-benar sunyi, bahkan jangkrik pun tak bersuara. Di tengah kesunyian itu, ku dengar suara aneh, seperti ketukan pelan di pintu kayu belakang pos. Awalnya kupikir itu suara angin atau mungkin suara genteng bocor yang tertimpa air hujan. Tapi suara itu terdengar lagi, 3 kali. Pelan, tapi jelas. Seketika bulu kuduku berdiri, dan entah kenapa, ada perasaan dingin merayap naik dari ujung kaki hingga tengkuk. Dengan langkah ragu, aku menuju pintu belakang yang diketuk tadi, sambil terus menahan rasa was-was yang mulai memuncak. Saat ku buka pintunya perlahan, sosok perempuan berdiri di baliknya, diam, basah kuyup, dan menunduk dalam. Rambut panjangnya menutupi wajah, sementara daster putih yang dikenakannya menempel erat di tubuh karena hujan. Aku mencoba tetap tenang, meski jantungku berdebar tak karuan menghadapi tamu tak dikenal di tengah malam begini. "Mbak, mau kemana malam-malam gini?" Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Perempuan itu tak menjawab, hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah ujung gang dengan gerakan kaku. Pandangan mataku mengikuti arah telunjuknya dan langsung tercekat melihat rumah yang ditunjuknya. Itu rumah Pak Broto, yang sudah kosong sejak tragedi bunuh diri anak gadisnya 2 bulan lalu. Tak seorang pun berani mendekat ke rumah itu, apalagi saat malam, kecuali dia, yang kini menatapku tanpa berkata apa-apa. Perempuan itu mulai melangkah menuju ujung gang tanpa suara, seolah hujan tak menyentuhnya sama sekali. Aku terpaku sesaat, tapi rasa penasaran yang aneh mendorong kakiku untuk mengikuti dari belakang. Jalanan gelap dan basah terasa lebih sunyi dari biasanya, seperti seluruh desa ikut menahan napas. Rumah Pak Broto berdiri di ujung gang dalam keadaan gelap dan tak terurus, dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Anehnya, begitu perempuan itu mendekat, pintu rumah terbuka sendiri perlahan, seolah menyambutnya pulang. Ia masuk tanpa ragu, tubuhnya lenyap ditelan bayangan di dalam rumah. Aku berdiri di depan pagar, ragu antara kembali atau masuk. Tapi saat kulangkahkan kaki ke depan, lampu di teras rumah tiba-tiba menyala sendiri, berkedip sebentar lalu mati lagi. Detik berikutnya, dari dalam rumah terdengar suara, bukan teriakan, bukan tawa, tapi gumaman lirih yang membuat bulu kuduku berdiri. Dengan jantung yang berdetak makin keras, aku mendorong pintu rumah yang terbuka sebagian. Bau anyir dan lembab langsung menyergap, membuatku hampir muntah di tempat. Ruangan itu gelap, tapi samar-samar terlihat sosok perempuan tadi duduk membelakangiku di kursi goyang tua. Kursi itu bergoyang pelan, menciptakan suara desit yang seirama dengan detak jam tua di dinding. Di pangkuannya, ia terlihat sedang menggendong sesuatu, membelai dengan lembut seperti menimang bayi. Tapi ketika kulangkah lebih dekat, suara lirih yang keluar dari mulutnya membuat kakiku membeku. "Dia sudah bangun, dan dia ingin kamu." Saat ia perlahan menoleh, wajahnya tak lagi tertutup rambut, melainkan menyatu dengan wajah lain di sisi kepalanya, seperti 2 jiwa dalam satu tubuh. Mata keduanya menatapku bersamaan, dan senyuman mereka bukan senyuman manusia. Lampu tiba-tiba padam, dan dalam kegelapan, aku hanya bisa mendengar suara mereka tertawa, dan pintu yang mengunci dari dalam.